Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semangat pagi, pagi harus semangat kita tuh. Ya gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf sebelumnya, Bapak belum bisa mengajar kalian secara langsung atau tatap muka. Yang sebenarnya kita hari ini adalah jadwalnya mempraktekkan pola hidup sehat serta makanan seperti apa, minuman yang kita apa, serta kita mempraktekkan olahraga yang bisa kita lakukan sehari-hari, rutinitas kita gitu, agar kita tetap sehat gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema sehat, yaitu bagaimana pola hidup sehat gitu. Tapi pada hari ini kita akan membahas 3 aja. Apa itu pola hidup sehat, terus langkah-langkahnya yang bagaimana, contohnya bagaimana, dan kemudian manfaatnya apa sih pola hidup sehat itu gitu kan. Apa sih pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat itu gaya hidup yang memperhatikan gitu kan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman gitu kan, terus nutrisi yang kita konsumsi atau yang masuk ke dalam tubuh kita, dan perilaku kita sehari-hari gitu, aktivitas kita apapun itu nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Nah, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa jadi penyebab penyakit bagi tubuh kita gitu. Bisa disebut investasi kita untuk masa tua. Nah, karena asupan gizi dan kalori yang dibutuhkan oleh setiap orang itu cenderung bervariasi gitu, tergantung dari usia, jenis kelamin, gaya hidup, kegiatan fisik, tempat tinggal, suhu udara, dan sebagainya gitu kan. Nah, sebagai contoh kita bahas yang awal tuh tadi, tergantung usia gitu kan. Nah, tentu kita dari bayi sampai sekarang nih, kalian sekolah SMP sekarang pasti berbeda dong makanannya gitu kan, terus minumnya gitu kan. Kalian misal sekarang minum sehari 1 liter sampai 2 liter gitu kan, nggak mungkin dong kita baru lahir kita dikasih minum segitu kan. Kita bisa aduh ya gitu kan. Nah, kemudian dari jenis kelamin, nah tentunya kalian nih laki-laki sama perempuan pasti beda dong gitu kan. Dari aktivitasnya kan pasti laki-laki kan lebih beringas gitu kan, olahraganya maupun aktivitasnya, suka main kemana-mana gitu kan, sinilah terus kesana, olahraganya pun berat gitu. Kalau perempuan pasti kalau dikasih olahraga seperti laki-laki nggak sanggup gitu. Kalaupun sanggup pasti dia dari asupan maupun pola hidup dia udah diatur gitu. Nah, kemudian gaya hidup. Nah, itu tadi kalau kita aktivitasnya berat, pasti asupan maupun nutrisi berbeda dong gitu dengan orang-orang yang normal gitu, dengan melakukan aktivitas normalnya gitu.
Seperti contoh kuli bangunan gitu dengan orang pekerja kantor. Nah, tentunya dilihat dari aktivitas fisiknya pun berbeda gitu. Pegawai kuli bangunan dia menggunakan fisik yang lebih gitu dengan tenaga yang besar. Dan sedangkan pegawai kantor dia tidak gitu. Dia hanya duduk santai-santai mengerjakan dengan ketikan gitu kan. Tentunya dia tidak membutuhkan asupan nutrisi yang seperti orang pegawai kuli bangunan gitu. Nah, kemudian dari kegiatan fisik, nah tadi juga sudah termasuk yang ke antara perbandingan kuli bangunan dengan pegawai kantor gitu. Kemudian tempat tinggal, suhu udara gitu kan, tempat tinggal sama suhu udara. Nah, kita dengan orang Indonesia nih dengan orang Eropa sana yang cuacanya sering dingin gitu, sedangkan kita suhunya stabil dengan panas gitu, tentunya berbeda gitu. Nah, pasti kita yang orang Indonesia nih dengan orang sana luar, makanya pasti asupan makanan lebih banyak kita gitu, nasi ataupun apa itu kan, mereka dengan hanya secuil gandum, roti ataupun apalah gitu. Coba mereka kita tarik ke sini, kita suruh makan pas dia di Eropa, tentunya berbeda dengan tenaganya gitu. Begitupun kita kalau sebaliknya kita mengonsumsi roti ataupun apa di Indonesia, tenaganya tidak seperti kita mengonsumsi nasi dan lainnya yang kita lakukan seperti biasa gitu. Nah, kemudian langsung aja lanjut ke slide berikutnya, langkah-langkah pola hidup sehat. Nah, yang pertama ada pola makan. Nah, di pola makan ini yaitu tadi kita harus bisa mengetahui apa yang kita atau tubuh kita yang butuhkan gitu. Misalnya kamu Rama atlet apa ya, angkat berat ataupun sprinter ataupun apalah gitu, atlet pokoknya. Sedangkan kamu hanya atletnya melukis, menggambar gitu kan, pasti kalian berbeda dong asupan makannya gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu yang pelukis mengonsumsi makanannya seperti atlet gitu dengan konsumsi yang banyak, itu sangat bisa berbahaya gitu kan, fatal buat kamu, bahkan bisa mengakibatkan obesitas gitu, karena kamu kegiatannya hanya melukis, tidak dengan aktivitas fisik yang lebih gitu ataupun berat. Nah, kemudian kita nggak usah lama-lama ya, karena Bapak bentar lagi juga akan keluar mau check up tangan ini. Nah, ini tangan Bapak kenapa, nanti kita jelaskan di akhir. Nah, kemudian olahraga teratur. Nah, yang dimaksud dengan olahraga teratur itu kita membuat jadwal gitu kan, misal sehari bisa 3-4 kali, 5 kali gitu kan. Terus kemudian 2-3 hari kita istirahat. Terus kita menyusun olahraga yang sesuai dengan porsi kita gitu kan. Gak mungkin saya misalkan atau saya nih berat badan 40 kilo misalkan, nah kamu 80 kilo, gak mungkin dong saya mengikuti berat yang kamu angkat gitu kan. Misal kamu yang 80 kilo bisa ngangkat 20 kilo, gak mungkin dong saya mengikuti dengan beban dia gitu. Bisa sih, cuman butuh saya harus menaikkan berat badan saya agar bisa mengangkat itu gitu. Ataupun bisa misal kita mempunyai riwayat asma ataupun lain, nah kita bisa menyesuaikan jarak lari kita gitu, tidak lama gitu. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Nah, terkadang kita tuh, nah yang dimaksud istirahat yang cukup itu tidak lebih dan tidak kurang gitu kan. Nah, yang dimaksud istirahat yang cukup adalah
kita mengutamakan kualitas daripada kuantitas gitu. Percuma kita kuantitas tidur kita 7 sampai 8 jam atau 10 jam, cuman kita pas bangun badan lemes, sapontuloyo gitu kan. Nah, itu bisa jadi karena pas proses kita tidur terbangun-bangun gitu. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidur misal cuma 4 jam, dia pules nyenyak gitu pas dia bangun fresh gitu kan. Nah, itulah istirahat yang cukup. Kemudian udara serta lingkungan yang sehat gitu. Nah, kita harus pintar memilih lingkungan kita yang sehat. Nah, misal kita bergabung dengan orang yang lagi merokok ataupun tempat tidur kita jorok, kumuh gitu kan. Nah, kita harus sering membersihkan itu, terus menghindari dari tongkrongan-tongkrongan itu. Misal tetangga kita ada yang merokok, kita sedikit menghindari gitu. Bilang aja nggak apa-apa dengan baik gitu tentunya. Nah, kemudian langsung ke slide berikutnya, manfaat pola hidup sehat gitu. Nah, yang pertama menghindari diri dari penyakit. Tentu dong dengan orang kita olahraga dengan mengonsumsi pola makan yang sehat, nutrisi gitu kan yang cukup, kita pasti akan insya Allah terhindar dari penyakit gitu, karena kita sudah berikhtiar menjaga itu semua. Nah, kemudian umur yang panjang. Tentu umur semua sudah ditakdirkan oleh Allah, cuman kita berikhtiar agar kita mempunyai umur sehat yang panjang gitu. Nah, kemudian dapat menjaga fungsi tubuh. Nah, kalau kita tadi yang kita bahas tadi, olahraga itu pola makan sehat itu investasi kita untuk jangka panjang atau investasi tua gitu kan. Kebanyakan orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, udah tua gitu kan, sering mengalami sakit pinggang ataupun apa gitu kan, karena dia pekerjaannya hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan aktivitas fisik gitu kan. Nah, kemudian tidur pulas dan nyaman. Nah, orang yang melakukan olahraga yang teratur, pola makan yang sehat, dia akan mempunyai kualitas hidup yang baik gitu, dari tidurnya yang pulas dan nyenyak gitu, enak gitu pas bangun lagi fresh gitu kan. Nah, kemudian tampil lebih baik. Nah, kita nggak mungkin dong pengen punya tampilan yang misal kita jalan bungkuk gini kan nggak etis gitu kan. Jadi kita harus tegap kan, jalan gitu kan. Pokoknya orangnya jadi pede gitu kalau mempunyai fisik yang baik gitu. Kemudian dapat berpikir lebih positif dan berpikir sehat. Nah, orang yang olahraga itu mempunyai manfaat, dia berpikir lebih fresh, lebih jernih, positif gitu, karena dia melampiaskan pikiran-pikiran negatif dia ataupun emosional dia ke olahraga itu. Jadi setelah dia melakukan olahraga, aktivitas fisik, otak dia langsung fresh lagi, mempunyai pemikiran yang positif gitu. Nah, itu kurang lebih yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf, Bapak nggak bisa mengajar kalian langsung tatap muka karena Bapak sedang mengalami cedera gitu. Yang kenapa nanti kita bahas di kelas, karena kalau Bapak bahas di sini terlalu panjang nanti kita di videonya. Nah, untuk tugas kalian hari ini sebagai absensi juga, tolong persiapkan pertanyaan tentang apa yang kita bahas hari ini. Satu orang satu pertanyaan. Nah, kemudian nanti dipertanyakan pas saat Bapak berada di dalam kelas gitu, atau bertemu dengan kalian. Nah, itu saja kurang lebih yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.